Dugaan aneh pengaturan skor sengaja ingin singkirkan Persib dengan curang. Kemenangan 5-2 tak wajar Lion City Sailors ke Port FC. AFC diskualifikasi kedua tim tersebut dari ACL Tour. Langsung bentuk tim investigasi khusus untuk ungkap mafia di laga itu. Putuskan Persib Bandung dan Sejiang yang lolos ke babak 16 besar. Bobotoh auto full senyum. Jadi 3 harapanku. Yes, alhamdulillah Bobotoh gak jadi sedih dan menangis. Walau kalah tipis dari Sejiang tadi malam, pendukung Persib ini malah tambah bahagia melihat keputusan luar biasa Bojan Hodak ini. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pelatih Sejiang FC terharu usai kalahkan raksasa klub Indonesia King Persib di Bandung. Apa kata sang juru taktik tentang kerja keras timnya? Kemenangan Sejiang FC atas Persib Bandung menjadi perbincangan hangat. Sang pelatih tak bisa menahan rasa bangga dan memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain yang telah bekerja keras. Apa saja yang membuat pertandingan ini begitu spesial dan mengapa pelatihnya sampai terharu dengan performa tim? Simak penjelasannya berikut ini. Persib Bandung mau penyerang free transfer berkualitas. 2 nama mantan Borneo FC dan Liga Thailand siap menyusul. Persib Bandung bertekad untuk memperkuat skuadnya demi mempertahankan ambisi juara Liga 1. Kini, ada rumor saat mereka dikabarkan tengah mengincar 2 pemain berstatus free transfer, termasuk seorang penyerang yang pernah bersinar di Borneo FC dan winger yang baru saja mengharumkan nama Liga Thailand. Apa yang membuat kedua pemain ini jadi pilihan tepat bagi Persib? Simak detailnya berikut ini. Meski gagal lolos, Bobotoh bangga Persib bisa tunjukkan perlawanan sengit kepada Sejiang di ACL 2. Kegagalan Persib Bandung lolos ke 16 besar ACL 2 menjadi pukulan berat bagi Bobotoh, namun para pendukung tetap merasa bangga dengan performa tim dalam laga melawan Sejiang. Meskipun hasil akhir tidak berpihak pada Persib, mereka berhasil menahan imbang tim kuat asal Cina tersebut. Apa yang menjadi pembelajaran terbesar bagi Bobotoh dan Persib dalam pertandingan ini? Ini penjelasan lengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Dugaan aneh pengaturan skor sengaja ingin singkirkan Persib dengan curang. Kemenangan 5-2 tak wajar Lion City Sailors ke Port FC. AFC diskualifikasi kedua tim tersebut dari ACL Tour. Langsung bentuk tim investigasi khusus untuk ungkap mafia di laga itu. Putuskan Persib Bandung dan Sejiang yang lolos ke babak 16 besar. Bobotoh auto full senyum. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini ada kejadian aneh yang banyak orang gak tahu. Simak baik-baik. Laga pemungkas grup FAFC Champions League 2 antara Port FC dan Lion City Sailors yang berlangsung di Stadion Jalan Besar pada Kamis 5/12/2024 menyajikan drama yang cukup menarik. Bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam yang bermain untuk Port FC menjadi sorotan dalam pertandingan ini. Meskipun turun sebagai starter, Asnawi dan timnya harus menelan kekalahan telak 2-5 dari Lion City Sailors. Meski demikian, ada dugaan dari sejumlah pengamat sepak bola bahwa pertandingan ini mungkin tidak berjalan dengan semestinya. Admin Offside Persib berpendapat bahwa laga ini menunjukkan indikasi pengaturan skor, sebuah isu yang sangat serius dalam dunia sepak bola.
Beberapa pihak bahkan menilai bahwa tim seperti Port FC seharusnya bisa memberikan perlawanan yang lebih sengit, namun justru terlihat kesulitan menghadapi Lion City Sailors yang mampu mencetak gol dengan mudah. Tentu saja, jika dugaan tersebut terbukti benar, maka ini akan menjadi sebuah skandal besar dalam dunia sepak bola Asia. AFC diharapkan turun tangan untuk menyelidiki secara mendalam dan memastikan bahwa pertandingan ini dijalankan dengan fair play. Pengaturan skor adalah pelanggaran serius yang dapat merusak integritas kompetisi dan merugikan banyak pihak, baik pemain, klub, maupun penggemar yang setia. Karena ini merugikan tim Persib Bandung. Bagaimana menurut kalian, apakah pertandingan ini memang terindikasi adanya pengaturan skor? Dan apa langkah selanjutnya yang harus diambil oleh AFC untuk menjaga integritas kompetisi? Komentar kalian sangat dinantikan. Yes, alhamdulillah Bobotoh gak jadi sedih dan menangis. Walau kalah tipis dari Zhejiang tadi malam, pendukung Persib ini malah tambah bahagia melihat keputusan luar biasa Bojan Hodak ini. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengisyaratkan akan melakukan perubahan besar-besaran dalam skuad Maung Bandung mengingat performa tim di putaran pertama Liga 1 Indonesia musim ini yang dinilai belum maksimal. Bojan menyebutkan bahwa Persib membutuhkan pemain baru di banyak posisi untuk memperbaiki kekurangan tim, terutama setelah hasil mengecewakan di kompetisi Asia. Saat ditanya mengenai posisi mana saja yang akan direkrut pemain baru, pelatih asal Kroasia ini dengan tegas menjawab, posisi apa? Semua posisi menjelaskan bahwa setiap lini membutuhkan pemain yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas tim. Selalu dibutuhkan pemain yang lebih bagus di setiap posisi, lanjutnya menegaskan bahwa perombakan ini penting agar Persib bisa bersaing lebih ketat di liga dan kompetisi internasional. Bojan juga mengomentari kekalahan Persib dari Zhejiang FC yang menurutnya merupakan hasil yang tidak diinginkan. Meski lini penyerangan tim tampil cukup baik dengan banyak peluang dan 3 gol yang tercipta, Bojan merasa performa pertahanan sangat buruk. Ini hasil yang buruk. Saya rasa secara penyerangan kami tampil cukup baik, kami punya banyak peluang dan bisa mencetak 3 gol. Jadi saya rasa untuk hal ini tidak perlu jadi pembahasan. Tapi secara pertahanan ini sangat buruk, ungkapnya. Lebih lanjut, Bojan mengakui bahwa kesalahan individual masih menjadi masalah utama tim seperti yang terjadi dalam pertandingan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa di level kompetisi Asia, kesalahan sekecil apapun bisa langsung dimanfaatkan oleh lawan. Kembali, ada kesalahan individual yang dilakukan. Ketika bermain di level ini, ketika ada kesalahan individual maka tim lawan akan menghukumnya. Jadi ini perbedaan Liga 1 dengan ACL, pungkasnya menyoroti perbedaan kualitas antara Liga 1 dan Liga Champions Asia. Dengan tantangan yang semakin berat, Bojan tampaknya bertekad untuk memperbaiki komposisi tim Persib, baik di lini depan maupun belakang, agar bisa bersaing lebih baik di sisa musim dan kompetisi Asia. Apakah perombakan besar-besaran ini akan membawa perubahan signifikan bagi Persib? Bagaimana menurut kalian, posisi apa yang paling perlu diperkuat di Persib? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Zhejiang FC terharu usai kalahkan raksasa klub Indonesia King Persib di Bandung. Apa kata sang juru taktik tentang kerja keras timnya? Kemenangan Zhejiang FC atas Persib Bandung menjadi perbincangan hangat. Sang pelatih tak bisa menahan rasa bangga dan memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain yang telah bekerja keras. Apa saja yang membuat pertandingan ini begitu spesial dan mengapa pelatihnya sampai terharu dengan performa tim? Simak penjelasannya berikut ini. Pelatih Zhejiang FC, Jordi Vinyals, mengungkapkan kebanggaannya atas kerja keras yang ditunjukkan anak asuhnya setelah meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat, Kamis 5/12/2024.
Meskipun kemenangan ini tidak cukup untuk memastikan mereka lolos ke babak berikutnya. Hasil positif ini tetap membawa Zhejiang FC ke babak 16 besar AFC Champions League 2. Berkat kemenangan telak Lion City Sailors atas Taiport FC dengan skor 5-2. Vinyals mengakui bahwa meskipun timnya sempat menghadapi beberapa masalah setelah kebobolan, pemainnya telah memberikan performa yang luar biasa sepanjang pertandingan. Pemain melakukan pekerjaan yang bagus di pertandingan dan memang sedikit ada masalah ketika kami kebobolan, ungkap pelatih asal Spanyol tersebut. Meskipun hasil akhir tidak sepenuhnya sesuai harapan, Vinyals tetap memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain, baik yang tampil di lapangan maupun yang tidak. Dia menekankan bahwa timnya sudah menunjukkan permainan sepak bola yang berkualitas dan layak untuk berkompetisi di level internasional. Saya juga mau memberikan selamat bagi pemain yang tadi tampil dan yang tidak tampil. Mereka hari ini menunjukkan intensitas yang maksimal. Memang kami gagal lolos ke babak berikutnya, tapi saya bangga dengan pemain saya, tandasnya. Meskipun perjalanan mereka di AFC Champions League 2 berakhir di babak penyisihan, perjuangan Zhejiang FC tetap patut dihargai. Kerja keras dan semangat tim yang diperlihatkan oleh Kouassi dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level internasional. Bagaimana menurut kalian, apakah Zhejiang FC telah memberikan penampilan terbaik mereka di turnamen ini? Apakah tim ini masih bisa berkembang lebih baik di masa depan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Persib Bandung mau penyerang free transfer berkualitas. Dua nama mantan Borneo FC dan Liga Thailand siap menyusul. Persib Bandung bertekad untuk memperkuat skuadnya demi mempertahankan ambisi juara Liga 1. Kini, ada rumor saat mereka dikabarkan tengah mengincar dua pemain berstatus free transfer, termasuk seorang penyerang yang pernah bersinar di Borneo FC dan winger yang baru saja mengharumkan nama Liga Thailand. Apa yang membuat kedua pemain ini jadi pilihan tepat bagi Persib? Simak detailnya berikut ini. Persib Bandung tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan penyerang anyar di bursa transfer putaran kedua Liga 1 2024/2025 setelah penyerang asing mereka, Mailson Lima, belum menunjukkan performa terbaiknya. Situasi ini membuat nasib Mailson Lima terancam dan Persib bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendatangkan pemain baru yang lebih menjanjikan. Dilansir dari tribunwow.com, ada dua penyerang asing yang bisa didatangkan oleh Persib dengan status bebas transfer yang tentunya dapat menghemat anggaran klub. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Matheus Pato, penyerang asal Brasil yang telah tampil memukau selama 2 musim bersama Borneo FC. Di musim 2022/2023 dan 2023/2024, Pato menjelma menjadi mesin gol bagi tim berjuluk Pesut Etam dengan rekam jejak mencetak gol yang impresif. Bahkan, Matheus Pato sering kali menjadi ancaman besar bagi pertahanan lawan. Tak hanya itu, Pato juga memberikan kode lewat akun Instagram pribadinya bahwa dirinya mungkin akan kembali ke Indonesia. Hal ini tentu membuka peluang bagi Persib untuk mendatangkan kembali penyerang tajam yang sudah terbukti kualitasnya di Liga 1. Namun selain Pato, Van der Luis juga menjadi opsi menarik untuk memperkuat lini serang Persib. Van der Luis adalah winger asal Brasil yang sebelumnya berkarier di Liga Thailand bersama PT Prachuap FC. Meski belum pernah bermain di Liga Indonesia, usia 34 tahun bukanlah halangan bagi pemain berpengalaman seperti Van der Luis. Ia pernah memperkuat beberapa klub besar di Brasil dan Thailand dan kini kabarnya akan meninggalkan PT Prachuap pada Januari 2025. Tentu saja setelah meninggalkan Thailand, Van der Luis dikabarkan akan memilih antara Indonesia atau Vietnam sebagai destinasi selanjutnya sesuai dengan rumor yang beredar di media sosial.
Kabar ini makin menarik setelah akun Instagram @liga_dagelan membagikan informasi mengenai potensi kepindahan Van der Luijs ke Indonesia. Jika rumor ini menjadi kenyataan, maka Persib bisa mendapatkan winger berpengalaman yang bisa memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Dengan kedua opsi ini, Persib bisa memperkuat lini serangnya di putaran kedua Liga 1 2024/2025. Pertanyaannya, siapa yang lebih tepat untuk memperkuat Persib? Matheus Pato yang tajam di depan gawang atau Van der Luijs yang memiliki pengalaman luas di Asia? Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib harus mendatangkan Matheus Pato atau Van der Luijs? Atau ada opsi lain yang lebih cocok? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Meski gagal lolos, bobotoh bangga Persib bisa tunjukkan perlawanan sengit kepada Zhejiang di ACL 2. Kegagalan Persib Bandung lolos ke 16 besar ACL 2 menjadi pukulan berat bagi bobotoh, namun para pendukung tetap merasa bangga dengan performa tim dalam laga melawan Zhejiang. Meskipun hasil akhir tidak berpihak pada Persib, mereka berhasil menahan imbang tim kuat asal Cina tersebut. Apa yang menjadi pembelajaran terbesar bagi bobotoh dan Persib dalam pertandingan ini? Ini penjelasan lengkapnya. Salah satu bobotoh asal Cimahi, Raffi Sandaf, mengungkapkan bahwa meski kekalahan ini menyakitkan, ia bisa memahami situasi tersebut. Tapi mungkin juga terlihat terlalu percaya diri setelah mengalahkan Lion City Sailors FC. Tapi memang lini pertahanan Zhejiang sangat kompak dan sulit ditembus, kata Raffi. Ia juga menambahkan bahwa tim Zhejiang kerap melakukan provokasi untuk memecah konsentrasi pemain Persib, dan sayang sekali mereka kecolongan di babak pertama. Perbedaan terasa jelas saat David DDS ada dan tidak ada. Di Liga mungkin bisa menang tanpa dia, tapi di level ACL 2 ini beda cerita, jelasnya. Raffi pun menambahkan meski Persib tidak lolos ke babak 16 besar, ia merasa bahwa tim sudah memberikan segalanya. Sebenarnya Persib banyak mendapat peluang. Mungkin jika beberapa peluang itu menjadi gol, hasilnya bisa berbeda, ujarnya. Menurutnya, tidak lolos ke babak selanjutnya bukanlah hal yang memalukan, mengingat ini adalah pengalaman pertama Persib bermain di level ACL 2. Jika melihat pertandingan di ACL 2, Persib sebenarnya bisa mengimbangi tim lain di grup F, meski mereka memiliki pemain yang jauh lebih mahal, katanya. Hal senada juga disampaikan oleh bobotoh lainnya, Boy asal Cimahi. Ia mengaku kecewa dengan hasil tersebut, namun memahami bahwa kekalahan ini adalah bagian dari proses. Memang ada rasa kecewa tak bisa menang lawan Zhejiang, padahal secara permainan bisa mengimbangi, hanya kurang beruntung. Wajar Persib tak lolos sebab ini yang pertama. Semoga di musim depan Persib kembali bermain di ACL, ujar Boy. Bagi Boy, pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi tim untuk meraih prestasi lebih baik di musim depan. Mudah-mudahan Persib bisa berlaga lagi di ACL 2 musim depan, harapnya. Sementara itu, bobotoh asal Bale Endah, Kabupaten Bandung, Ari Ramadan, menilai meski Persib kebobolan gol di babak pertama, mereka tetap mampu meladeni permainan Zhejiang yang punya materi pemain jauh lebih mahal. Pemain Persib sudah berjuang mengikuti instruksi pelatih. Secara keseluruhan, mereka sudah memberikan yang terbaik, katanya. Apa pendapat kalian? Apakah Persib bisa bangkit dan tampil lebih baik di musim depan? Bagikan komentar kalian. Fans timnas sejati harus tahu, inilah fakta dedikasi yang luar biasa. Tolak tawaran hampir 7 miliar rupiah, pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dapat pujian di forum Oxford United. Alasannya Marcelino sungguh bikin haru seluruh pecinta timnas. Fokus di karir supaya semakin meningkatkan timnas Indonesia.
Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mendapatkan pujian dari supporter Oxford United karena dinilai telah menolak penawaran senilai hampir 7 miliar rupiah. Marcelino Ferdinand sukses meraih pencapaian pribadi pada Rabu dini hari tadi WIB dengan masuk ke dalam daftar susunan pemain Oxford United untuk pertama kalinya. Sang gelandang serang berusia 20 tahun sebelumnya tidak pernah disertakan dalam skuad The Youths di semua ajang sejak bergabung pada bursa transfer musim panas lalu. Dia hanya mengikuti pertandingan di tim U21 yang dimainkan melawan Notts County pada pekan lalu. Marcelino menciptakan sebuah assist, dan tampaknya itu cukup untuk membawanya naik kelas ke tim senior menurut pelatih Des Buckingham. Ex-gelandang Persebaya Surabaya tersebut memutuskan untuk bermain di luar negeri alias abroad demi membina kariernya. Keputusannya tersebut membuat seorang pengguna dari Jakarta di forum Oxford United memberi pujian kepada Marcelino karena bersedia untuk belajar dari tim Eropa. Saya melihatnya seperti ini, dia sepakat untuk gabung Oxford United karena masih ingin berkembang dan belajar sebanyak mungkin dari sebuah tim Eropa, mendapatkan pengalaman, keuntungan untuknya, dan juga tim, kata akun Vicky Wall di forum supporter Oxford United. Menurutnya, jika tidak ingin belajar, maka Marcelino akan bertahan di Liga 1 Indonesia dan bisa mendapatkan upah senilai 400.000 euro alias sekitar 6,9 miliar rupiah per tahun. Jika dia tidak ingin belajar dan berkembang dari kompetisi yang lebih baik, dia bisa dengan mudah menerima tawaran serius dari tim besar di Liga Indonesia, tempatnya bisa menerima 400.000 euro per musim, tambah akun tersebut. Itu adalah gaji rata-rata pemain top tim nasional, juga pendapatan sangat besar yang sangat menggoda untuk pemain muda sepertinya, tandasnya. Dengan demikian, akun tersebut menarik kesimpulan bahwa Marcelino ingin belajar dari The Youths. Namun, dia tidak memilihnya karena dia pasti berpikir, saya masih muda, masih perlu belajar dan mendapatkan pengalaman, uang bukan segalanya. Jadi dia berharap bisa mendapatkannya di Oxford United. Lanjutnya. Benar-benar tidak masuk akal. Pratama Arhan. Jadi omongan media Jepang. Setelah dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia, sampai singgung, hal di luar nalar ini. Tanda-tanda Jepang mulai ketar-ketir sama King Indo kah? Tonton beritanya dengan seksama. Mimin, pastikan kalian juga terkejut ketika mengetahui singgungannya. Pratama Arhan mendadak menjadi bahan omongan media Jepang setelah namanya dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah resmi memanggil 27 nama pemain untuk memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Pratama Arhan menjadi salah satu pemain yang mendapatkan panggilan dari STI. Pemanggilan ini kemudian menjadi sorotan dari beberapa pihak, termasuk media Jepang. Media Jepang, Nikkan Sports, baru-baru ini memberikan perhatian khusus kepada beberapa pemain timnas Indonesia, termasuk Pratama Arhan. Pertama, Nikkan Sports menyorot Pratama Arhan dan Justin Hubner. Meski tak mendapatkan banyak menit bermain, keduanya pernah bermain untuk klub Jepang. Arhan sendiri pernah bermain untuk Tokyo Verdy di J-League 2 pada 2022. Sayangnya selama berlaga di Jepang, baik Pratama Arhan tak memiliki banyak menit bermain. Pratama Arhan hanya mencatatkan 2 laga di J2 League dengan 55 menit bermain. Pemain asal Blora itu juga bermain di Emperor's Cup dengan total 200 menit bermain.